Karena Islam itu dari kata aslamtu itu artinya juga selamat atau kebaikan. Nah, sudahkah kita itu bisa berperilaku baik, berperilaku yang menuju ke keselamatan? Karena Islam itu kan sebenarnya cuma bahasa toh. Nah, baik, bahasa selamat itu dinamai Islam. Kalau agama terus dimeriki Islam, nah yang mengerjakan agama itu orang baik atau enggak? Enggak kembali itu waktu roh masih ada. Itu kan namanya penyiksaan roh dalam jasad. Nah, makanya sekali lagi ya mohon maaf barangkali pemirsa ada yang kurang pas dengan apa yang saya jelaskan, karena sudah pernah saya mengupas tentang mokso. Ya, banyak orang yang menyalahkan, oh salah pemahaman seperti itu. Mokso adalah kesucian yang sangat tingkat tinggi. Betul. Ya, kesucian tingkat tinggi itu dengan memakai metode apa? Memakai contoh apa kok bisa suci? Wong kita paksa. Hidup ini yang sebenarnya butuh makan, butuh minum, akhirnya nggak dikasih makan, nggak dikasih minum. Akhirnya sampai jasad itu mengkeret. Nah, setelah mengkeret, otomatis kan kasihan pada roh yang dalam jasad itu. Akhirnya. Nah, makanya saya bukannya menyalahkan ya, mungkin karena belum sampai ke situ paham-pahamnya. Memang karena apa toh? Karena banyak sebenarnya di buku-buku peninggalan leluhur kita yang menjelaskan tentang mokso, tentang sufi dan yang lain sebagainya. Tapi kebanyakan orang pelaku spirit mokso, spirit sufi itu belum paham sudah mengerjakan. Gitu loh. Jadi intinya sufi itu adalah mencari jalan yang putih, yang bersih, yang suci, menuju ke zat ilahi, tapi tidak harus menghilangkan jasad. Mokso juga demikian. Jadi yang dimaksud putih suci itu adalah roh, sukmo, dan nyawa kita. Kalau jasad karena ini wadak, ya supaya nanti kembalinya ke unsur yang dari awal kita diciptakan lagi. Jadi kalau ngomong sufi kok tiba-tiba ada ritual-ritual yang nyeleneh, itu bukan sufi ya? Nah, menurut saya pribadi lagi itu belum sufi yang sebenarnya. Ya, jadi terkait sufi Pak Jarno, bertentangan nggak dengan ajaran syariat Islam? Soalnya kan katanya orang kalau masih menganut syariat itu kan tidak percaya dengan moksa. Sufi kan yang sebenarnya agama juga mengajarkan toh. Agama, kapitayan semuanya itu mengajarkan tentang kesufian manusia. Sebenarnya. Cuman banyak orang yang mengartikan sufi itu yang aneh-aneh. Agama semua itu juga mengajarkan supaya kita itu lebih jernih cara kita berpikir, lebih bagus cara kita bertindak, lebih sopan dalam kita berkata. Itulah sufi. Jadi sufi itu ajaran toto kromo yang tingkat tinggi sebenarnya. Bisa dikatakan orang ma'rifat. Ma'rifat itu katanya ya. Ma'rifat itu kan mengetahui baru meyakini. Ya. Tapi kebanyakan orang ma'rifat pun juga belum pernah mengetahui sudah meyakini. Jadi semua ilmu yang sering diajarkan dan sering didengar di telinga, dan banyak pula pelakunya, namun pelakunya itu kebanyakan orang yang tidak paham tapi sudah mengerjakan. Ya, kadang baru setengah. Oh, syariat itu seperti ini, tarekat itu seperti ini, ya, hakikat itu seperti ini, ma'rifat itu seperti ini. Baru dengar, belum sepenuhnya sudah melakukan gitu loh. Nah, setelah melakukan, karena dia juga tidak menemukan apa-apa, sudah berani mengajarkan lagi. Ya akhirnya sampai sekarang ya begini-begini terus. Orang yang syariat itu bagaimana, orang yang tarekat bagaimana, orang yang hakikat bagaimana, orang yang ma'rifat bagaimana. Kan tidak ada bedanya.
Kan kebanyakan orang itu hanya menampilkan diem atau menampilkan kejadian jasad karena banyak melek sehingga menunjukkan kengantukannya itu, atau karena banyak semedi. Yang dibicarakan bukan tujuan dari ilmu itu, tapi yang dibicarakan tentang apa yang pernah ditemui. Kadang-kadang entah itu iya atau enggak, tidak ketemu apa-apa setelah melek di tempat yang dianggap sakral, tiba-tiba pulang ngomong ketemu ini, ketemu itu, mengajarkan ini, mengajarkan itu. Kadang orang-orang yang sudah meninggal, orang-orang yang dianggap soleh, orang-orang yang berperilaku baik, kadang-kadang teganya dia mengomongkan bahwa saya sudah bertemu ini, lalu dia berpesan seperti ini. Nah itu kan orang-orang ngelantur, orang-orang ngipi ya. Orang-orang ngipi. Karena orang yang sudah mati, jasad sudah berkalang dengan tanah, harus sudah kembali ke tempatnya lagi. Kok tiba-tiba disangka bahwa orang itu masih bisa berpesan, tiba-tiba masih bisa mengingatkan. Jangan-jangan orang yang merasa diberi pesan dan diingatkan tuh orang yang banyak berhalusinasi. Ya namanya mati, Sudah tidak bisa apa. ya sudah tidak bisa apa-apa. Nah, apa yang diambil ajaran dari orang yang mati? Waktu hidup orang itu mengerjakan apa? Itu yang perlu dicontoh. Tentang kebaikan perilakunya, tentang kebaikan budi pekertinya, tentang kelembutan cara bicaranya. Itulah yang perlu kita tiru. Jadi nggak usah setelah mati lalu kita datangi yang namanya riadoh, yang namanya semedi, yang namanya apalah. Terus lalu kita karena saking lamanya berdiam diri di makamnya, karena saking seringnya datang di makamnya, lalu tiba-tiba dia ngomong, saya ketemu mbah yang dimakamkan di sini ini dan dia berpesan. Itu sebetulnya halusinasi Pak. Nah itu kita buktinya halusinasi. Terkait sufi Pak, ada juga yang berpendapat bahwa sebetulnya sufi itu tujuannya untuk mengubah ajaran dari Islam Pak. Untuk mengubah ajaran dari Islam. Kalau mengubah saya malah nggak paham ya. Karena Islam sendiri itu ajarannya apa toh? Terus kalau kapitayan itu ajarannya apa? Kenapa ajaran itu harus diubah-ubah? Jadi nggak usah merubah ajaran-ajaran itu, tapi rubahlah sikap kita dan perilaku kita sendiri. Kita mau Islam ya karena kita itu sudah berbuat baik, berprasangka baik dan berucap baik. Itu juga dinamakan Islam. Karena Islam itu dari kata aslamtu itu artinya juga selamat atau kebaikan. Nah, sudahkah kita itu bisa berperilaku baik, berperilaku yang menuju ke keselamatan? Karena Islam itu kan sebenarnya cuma bahasa toh. Cuman bahasa baik, bahasa selamat itu dinamai Islam. Kalau agama terus dimeriki Islam, nah yang mengerjakan agama itu orang baik atau enggak? Itu. Kalau orang yang mengerjakan agama itu dengan kebaikan ya itu patut atau pantas kalau disebut orang Islam. Patut diikuti ya Pak. Ya itu orang Islam. Tapi yang mengajarkan tentang agama itu kok orangnya itu nggak bisa menjadi panutan, ya berarti bukan orang Islam. Karena Islam itu semuanya itu menuju ke keselamatan. Jadi Islam tidak hanya orang Arab saja. Orang Jawa pun kalau bisa melakukan hal yang baik itu juga Islam. Gitu. Mau siapapun orangnya, dikala mau nyebrang ke jalan raya karena banyak kendaraan, ke orang itu menunggu sampai mobil lengang. Di dalam dia menyeberang juga akan selamat. Mau beragama apa saja. Jadi Islam itu adalah bahasa perjalanan hidup manusia menuju ke kebaikan atau menjalankan kebaikan. Itulah Islam. Ya, kalau Islam dikonotasikan dengan agama, karena agama itu juga nggak ada labelnya, agama itu pegangan kok.
Nah, mungkin yang dimaksud agama Islam itu adalah pegangan dari perilaku baik itulah. Maka mengeklaim dirinya bahwa orang yang seperti ini itu beragama Islam. Nah, sekarang orang yang berperilaku atau melakukan spirit budaya seperti itu, kebanyakan orang itu tidak mengajarkan keselamatan, tidak mengajak ke hal yang benar. Malah banyak Jadi yang ini klop Pak ya sama ada pepatah yang mengatakan bahwa kalau jadi orang Islam jangan menjadi orang Arab. ya memang hanya dari bahasa Ya. kita tuh kadang-kadang bingung tuh Mas. Nggih. Gitu. Sebenarnya cuman kita itu mengadopsi bahasa orang lain, lalu kita praktekkan di sini, tapi prakteknya bukan maksud dari bahasa orang lain itu, Betul, betul. gitu loh.